Bab 216. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 9 hari yang lalu. Anggota Overgearet menggunakan metode transportasi kereta yang sangat baik, dan tiba di Raidan di depan grid. Tapi, mereka merasakan kekecewaan besar. Kota terbaik di barat, Raidan. Menurut peta, itu adalah kota terbesar kedua dari Kerajaan Eternal. Anggota Overgearet penuh dengan harapan. Tapi mereka bingung, karena lebih mirip kehancuran. Apa yang terjadi di sini? Wow, tidak ada yang besar di kota ini. Toko-toko tutup, pintu rusak dan orang miskin ada di jalan. Sawah, seperti tanah kosong. Sejak awal, bukankah populasinya tampak terlalu kecil? Huroi, Lawel, dan Faker tetap tenang, sementara anggota guild membuat gangguan. Mereka memeriksa Raidan karena menyampaikan informasinya. Nama: Raidan. Penguasa: Great Duke of Eternal Kingdom. Master of Overgearet Guild. Ukuran: Big City. Afiliasi: Eternal Kingdom, Erlstein. Populasi: NPC 20.551. Player 0. Pasukan: Naik 2, Huroi, Lawel. Tentara 141. Diplomasi: Butin Baroni di Kekaisaran Sahara. Spesialisasi: tidak ada. Orang terhormat: tidak ada. Kelompok yang memusuhi penguasa: Gereja Yatan. Kelompok afiliasi yang memusuhi kelompokmu: Kerajaan Gauss, Luvia Principality. Administrator: Arik kemampuan administrasi C-Grade. Asteris semakin tinggi kemampuan administrasi administrator, semakin tinggi pengembangan keseluruhan dari perkebunan. Keamanan, 5/100. Asteris keadaan keamanan adalah yang terburuk. Bukan hal yang aneh, jika orang langsung berubah menjadi gerombolan penjahat. Gangster dan monster sering muncul di dekat desa. Asteris keamanan akan meningkat setiap jam, sebanding dengan jumlah tentara. Asteris pekerjaan orang dan makanan untuk kegiatan keamanan tidak tersedia, bahkan jika tentara tidak naik. Urusan internal, 169/4500. Asteris meningkatkan jumlah pusat perbelanjaan, fasilitas budaya publik dan bangunan akan meningkatkan jumlah urusan internal. Situasinya tidak sebagus yang aku harapkan. Sepertinya begitu. Sementara bergerak dari Winston ke Raidan, anggota guild tertarik pada monster di barat dan mengabdikan diri untuk berburu. Mereka menunggu monster untuk menyerang kereta yang bergerak, kemudian dengan cepat memburu mereka untuk XP. Karena itu, mereka mengira barat adalah tanah yang diberkati. Tapi Huroi, Lawel, dan Faker berpikir jika monster yang kuat di barat adalah titik negatif. Monster-monster itu begitu kuat, sehingga aksesibilitas player umum rendah, dan area itu akan sulit dikelola. Sekarang, kenyataan yang mereka hadapi lebih buruk dari harapan mereka. Sebuah kota yang dapat menampung lebih dari 500.000 orang, hanya memiliki populasi 20.000. Selain itu, tidak ada player. Prioritas terbesar saat ini adalah membayar orang-orang untuk meningkatkan tingkat keamanan. Overgearet Guild saat ini memiliki dana 5 juta gold. 5 juta gold. Sementara jumlah gold itu mungkin terdengar besar untuk satu orang, itu tidak cukup untuk mendanai kota besar. Tidak hanya itu, 5 juta gold bahkan tidak cukup untuk membangun kota yang kosong dan sunyi. Sekarang, mereka harus membayar biaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Mungkinkah menghasilkan makanan di kota ini? Bahkan, tidak mungkin membuat roti gandum. Tidak dapat dihindari, jika mereka harus mengimpor bahan-bahan. Tapi, pedagang menyadari situasi dan tidak akan datang ke Raidan. Mengingat biaya transportasi. Lawel menghitung, jika dia harus menetapkan minimal 3 perak untuk sekali makan. Jika 20.000 orang, dia harus membayar 600 gold. Ini satu kali makan. Konyolnya menghabiskan ratusan ribu gold untuk makan, sampai solusi mendasar dibuat. Tapi, Lawel tidak bisa mengasingkan rakyat. Apakah dia merasakan belas kasihan, ketika melihat diri mereka yang kurus? Tidak, itu tidak relevan. Rakyat adalah kekuatan nasional. Dia perlu memulihkannya terlebih dahulu. Maka, akan ada peningkatan keamanan dan tenaga kerja. Tidak ada pilihan lain. Setelah membuat orang berguna, atur mereka untuk membersihkan ladang. Tapi, bukankah Lord harus memberikan izin? Huroi berhati-hati. Dia tahu, jika memulihkan orang adalah masalah yang paling mendesak. Tapi, dia bertanya-tanya, apakah Grid akan mengerti? Grid akan bertanya-tanya, mengapa mereka membuang-buang uang untuk makanan orang? Huroi berbicara kepada Lawel yang khawatir. Korea Selatan tidak menyerah membuat pasta cabai, hanya karena cacing. Itu adalah ungkapan di Korea Selatan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini adalah pilihan yang tepat, meskipun itu bertentangan dengan kehendak Grid. Ini adalah keyakinan kepala Lawel untuk menumbuhkan Guild Overgearet. Namun, perkataan itu terlalu provokatif. Huroi memikirkan perkataan yang disebutkan Lawel dan menjadi marah. Jangan membandingkan tuanku, dengan cacing yang sangat sedikit. Ah tidak, bukan itu yang aku maksud. Lawel berkeringat deras, ketika dia mencoba menenangkan Huroi. Di sisi lain,
Faker menghilang dari sebelah kedua pria itu. Dia bergerak melalui debu kuning sebelum tiba di kastil. Mengapa kamu tidak bergerak cepat, setelah mendengar jika para bangsawan baru telah tiba? Salammu terlambat. Itu. Aku takut, aku akan dilempari batu oleh orang-orang, jika aku meninggalkan kastil dan itu membuatku terlambat. Pria yang menyedihkan. Kamu dipersenjatai dengan pedang dan armor, tapi takut akan batu. Sungguh orang yang tidak berharga. Tes. Seorang lelaki setengah baya yang gemuk bergegas ke pintu masuk kastil, bersama para tentaranya. Nama pria berminyak ini adalah Arik, administrator Raidan. Dia baronet dan sering menerima perlakuan sebagai bangsawan. Faker mengarahkan belati ke arah Arik tanpa ragu-ragu. Hai. Seru Arik ketika dia melihat bayangan di debu kuning. Siapa kamu? Faker menjawab dengan suara dingin, seseorang dengan banyak pertanyaan untukmu. Apa? Kiaek. Itu dalam sekejap. Faker dan Arik menghilang ke debu kuning, seolah-olah mereka tidak ada di tempat pertama. Administrator Arik. Para prajurit yang terkejut melihat ke sekeliling, tapi mereka tidak dapat menemukan jejak Arik. Ini tingkat normal. Glenn telah menyaksikan pelatihan Grid di bawah Piaro, selama 3 hari terakhir. Glenn awalnya melihat Grid sebagai sangat kuat. Grid akan menjadi lebih kuat di bawah ajaran Piaro, dan tidak akan memiliki masalah pengajaran. Namun, Piaro menilai Grid seperti biasa. Grid merasa puas jika dia tidak lebih buruk daripada yang lain. Glenn tidak bisa mempercayainya. Mengapa keterampilannya begitu buruk dan membosankan? Apakah dia tidak memiliki skill hebat? Itu perbedaan perspektif. Dari sudut pandang Glenn, Erlstein, dan Phoenix adalah Grid adalah swordsman terkuat, sampai dia bertemu Piaro. Tapi, Grid tampaknya memiliki banyak bakat. Di sisi lain, Grid membandingkan kemampuannya dengan para petinggi dan bos monster, dan memutuskan ini bagus. Lalu, bagaimana dengan Piaro? Dia mengevaluasi kemampuan Grid sebagai buruk, dibandingkan dengan jumlah kekuatannya. Kesimpulannya. Puhahat, sekarang aku bisa dengan mudah berburu monster di barat, tanpa harus bergantung pada skill. Petik 2. Ini hanya dasar-dasarnya, hanya orang-orang buruk, yang hanya mengandalkan skill. Kamu masih memiliki jalan panjang. Bukankah lebih baik terus berlatih dengan pasti? Terus ajari aku di masa depan. Aku menolak. Sepertinya, keterampilanmu tidak akan meningkat. Bahkan, jika aku terus mengajarimu. Jangan menyerah begitu saja. Tidak sulit, bukan? Ini adalah analisis realistis, tidak didasarkan pada emosi apapun. Grid itu kuat. Memang benar, jika dia kurang memiliki kontrol dibandingkan dengan top ranker. Tapi dari sudut pandang normal, dia berada di luar level rata-rata. Namun, monster di barat begitu kuat, sehingga batasnya mulai terlihat. Terjadi. Sekarang, Grid telah dengan sempurna beradaptasi dengan medan aneh gurun. Dia berlari di atas pasir dengan langkah kaki yang ringan dan bebas menggunakan Veiler. Itu menyebabkan monster-monster barat runtuh. Akibatnya, Grid mencapai level 275 dan akhirnya tiba di Raidan. Ini kotamu. Skala Raidan yang terlihat sangat besar. Dinding eksterior tidak terlalu tinggi atau terawat dengan baik. Tapi, mereka membentang spektakuler di sepanjang cakrawala. Ini adalah kota besar yang sebanding dengan ibu kota kerajaan. Grid tersenyum mendengar kata-kata Piaro yang mengagumi. Ini adalah kota terbesar kedua di kerajaan Eternal, setelah Reinhardt. Grid dipenuhi dengan antisipasi. Dia membayangkan ratusan ribu orang di Raidan menyambutnya dengan konfeti. Ayo pergi. Grid mendorong Glenn dan Piaro dan meningkatkan kecepatan. Kemudian dia bingung, ketika dia menemukan orang yang bekerja membersihkan tanah. Apakah mereka pengungsi? Orang-orang kurus, mengenakan pakaian yang buruk, dan tampak seperti pengungsi. Grid bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan kerja lapangan di Raidan? Mereka tampaknya menjadi budak. Dia bertanya-tanya, apakah orang-orang Raidan mempekerjakan budak untuk bekerja di tanah pertanian? Grid mendecak memikirkan hal itu. Mereka mungkin budak, tapi, mereka harus diberi makan dengan benar. Benar-benar majikan yang tidak bermoral. Orang-orang Raidan tampaknya tidak memiliki mental yang baik. Namun, mentalitas mereka tidak ada hubungannya dengan Grid. Itu hanya pajakku. Lululula. Grid memandangi pintu masuk terdekat ke kota dan bersenandung dengan hati yang bahagia. Dia membayangkan kemeriahan dan ratusan ribu orang menyambutnya. Namun, Grid menyaksikan pemandangan aneh dan berhenti berjalan. Anggota Overgearet bekerja di antara puluhan ribu budak. Apa? Grid melihat anggota Overgearet berkeringat keras saat mereka bekerja, dan berhenti bersenandung. Pikiran tak menyenangkan melintas di benaknya, sebelum Regas melihatnya dan berlari dengan senyum cerah. Kamu akhirnya datang. Tubuh bagian atas Regas yang bernoda keringat dan debu. Dia tampak seperti pekerja di tambang batu bara, sehingga Grid bertanya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Seperti yang kamu lihat, kami sedang membersihkan ladang dengan orang-orang. Petik 2. Dengan orang-orang. Di mana orang-orangnya? Grid hanya melihat anggota Overgearet dan budak. Aku menyapa tuanku. Huroi berlari. Dia juga berkeringat. Grid melihat menyapu di tangannya dan bertanya lagi. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Huroi memiliki jawaban yang sama dengan Regas.
Kami sedang membersihkan ladang dengan orang-orang. Tidak, bukan itu. Orang-orang. Lauel bergegas mendekat pada saat itu. Mengapa kamu begitu terlambat? Lauel marah, dengan penampilan yang berantakan juga. Dia juga memegang peralatan pertanian di tangannya. Kamu tidak menanggapi whisperku. Jadi, aku harus memulai anggota guild pada tugas yang mendesak. Pertama-tama, kita bergabung dengan orang-orang untuk menghubungkan saluran air dan menanam ladang. Sehingga, kita akan dapat menghasilkan makanan sederhana dalam beberapa bulan. Grit akhirnya merasakan kenyataan. Lalu, dia dengan putus asa bertanya. Di mana orang-orang? Tidak bisakah kamu melihatnya? Lauel mengalihkan pandangannya ke ladang. Jari Lauel menunjuk ke orang-orang di ladang, yang kurus yang dianggap Grit adalah budak. Mereka adalah wargamu. Petik 2. Ah, kenapa aku? Itu adalah saat ketika harapan Grit runtuh.